Pak Hengky Priyatna dan juga Pak Adrian Siakawi. Pak Hengky Priyatna adalah Digital Advisor dan juga CEO dari Northstar Group, dan Pak Adrian Siakawi merupakan CEO dari PT Mahaka Radio Integra Tbk dengan kode saham MARI. Teman-teman, malam hari ini kita akan belajar banyak tentang sektor digital bersama dengan Pak Hengky dan Pak Adrian. Selamat malam, Pak Hengky, Pak Adrian. Selamat malam. Selamat malam. Thank you, Ellen, untuk undang. Memperkenalkan diri. Boleh, saya kenalin, boleh. Tak kenal maka tak sayang. Thank you. Semangat sekali ya bisa join malam ini. Thank you untuk waktunya. Menarik sekali. Tadi saya dengar update-update-nya. Ada beberapa hal yang saya catat juga dari Ellen ya, sangat insightful juga. Belajar banyak. Dan quick one ya, saat ini saya digital advisor. Ya, saya bantu Pak Adrian juga. Saya bukan CEO Northstar loh, ya salah satu direktur lah di Northstar. Salah satu direktur. Dan sebelumnya saya juga di Google itu selama 10 tahun. Ya, saya awal-awal yang mulai di Google Indonesia ya 10 tahun yang lalu. Dan sebelumnya memang saya bergerak di dunia digital lah. Gitu, sempat di luar juga. Gitu sih. Oke. Ya, silakan Pak Adrian. Malam, terima kasih Miss Ellen udah ngajak kita ngobrol. Saya mau cerita apa ya? Paling saya kebetulan masih dipercaya sebagai CEO di Mahaka Radio Integra, kemudian juga di PT Mahaka Media, dua-duanya perusahaan TBK. Satu pakai namanya MARI, yang Mahaka Radio Integranya, satu lagi adalah ABA, ya. Mahaka Medianya adalah ABA. Dua-duanya kemarin habis kena suspend karena biasalah Miss, kalau lagi bergeraknya lagi luar biasa, kita dapat surat cinta ya, tapi ya kemarin kita sudah menjelaskan semuanya, dan hari ini yang Mahaka Media ABA juga sudah dibuka lagi. Kalau MARI sudah lewat lama lah gitu ya. Ya respon positif sih buat kita sih dengan situasi market yang seperti ini, tapi masih banyak investor yang mempercayakan dengan sahamnya Mahaka Media secara ABA ataupun di Mahaka Radio Integra dengan MARI. Ya, kebetulan itu aja sih yang bisa saya update, nanti kita ngobrol-ngobrol santai aja lah, Miss. Oke, teman-teman semuanya, ini mungkin pada mikir kayak ngebahas dua saham ini aja. Enggak, sebenarnya kita ngebahas tentang sektor digital ya teman-teman ya. Jadi saya akan tanya banyak hal ke Pak Hengky. Nanti kita juga masih akan bahas untuk saham-saham yang lain sih teman-teman ya. Oke, I will turn on comment teman-teman. Kalau ada sedikit pertanyaan boleh juga disampaikan. Pak Hengky, mungkin saya nanya ke Pak Hengky dulu ya sebelum saya nanya ke Pak Adrian ya. Pak Hengky melihat prospek sektor digital saat ini gimana sih Pak kabarnya? Ada perusahaan unicorn teknologi yang bakalan IPO di Indonesia. Depannya B kayaknya. Ini udah rahasia umum sepertinya. Gitu. Pak Hengky ngelihatnya gimana nih? Nah, saya lihat Indonesia itu saya ikutin lah ya, waktu saya balik ke Indonesia 10 tahun yang lalu. Waktu itu internet user itu ya 2011 awal tuh internet user mungkin sekitar 30 juta ya. Sekarang internet user itu terakhir mungkin datanya ABGI itu 194 juta, hampir 200 juta lah ya kan. Jumlah penduduk Indonesia kan hampir 290 juta nih. Jadi 200 juta itu sudah hampir terkoneksi dengan internet ya kan. Dan kita lihat karena memang mereka ini sudah terkoneksi dengan internet, dengan mobile internet, behavior mereka juga jadi berubah, ya kan? Dan mereka ini adalah consumer. Nah, consumer daripada perusahaan-perusahaan ini, ya kan? Consumer entah itu consumer yang mengkonsumsi produk atau mengkonsumsi service, ya kan? Behaviornya mereka berubah. Nah, ini menarik ya, kita lihat trennya ya. Pada saat saya balik ke Indonesia, saya lihat e-commerce sendiri itu masih baru ya, masih baru. Nah, sebelumnya saya juga sempat punya company juga, startup e-commerce ya, yang jualan buku. Jadi modelnya itu impian saya waktu itu seperti Amazon ya, tapi karena waktu itu marketnya Indonesia masih too early, apa daya lah ya, tiba-tiba Google melamar saya, jadi saya nggak bisa menolak ya. Jadi akhirnya saya exit very early, 2008 itu 2008 saya exit. Saya fokus ke ke profesional corporate ya, tapi di situ saya belajar banyak juga tentang bahwa tren digital itu makin lama makin pesat. Kalau orang itu istilahnya bilang, investor bilang itu Indonesia itu di hockey stick. Hockey stick itu kan bentuknya naik eksponensial ya, jadi bukan linear. Nah, kita lihat dengan adanya
internet user yang begitu banyak ya, terus juga semua berubah ke digital, kita lihat muncul company-company nih, company-company yang kita bilang apa, perusahaan rintisan, startup ya, yang fokusnya ke digital ya, ke digital. Karena kenapa? Karena consumer itu sudah berubah ya. Saya punya 2 anak, umur 9 tahun sama 7 tahun. Sama anak saya juga sekarang itu sibuknya itu main game ya. Kalau ulang tahun mintanya itu virtual coins gitu. Bayangkan lah, karena mereka main game online ya, nggak mau robot atau macam-macam lah, nggak mau maunya Kita virtual Robux. coin beli. Iya, makanya itu sama uh, saya Roblox ya. Nah, jadi tren sudah berubah ya, sama kayak dulu juga sama, bahkan itu 5 tahun lalu pembantu saya tuh bukan sibuknya, oh di rumah ada mesin cuci nggak bu, di rumah ada apa AC nggak bu, tapi adanya saya ada wifi nggak bu, saya bisa dapat wifi nggak bu kalau saya kerja kerja sama ibu. Nah itu istri saya cerita. Jadi itu sudah komoditas ya, behavior sudah berubah. Nah makalah muncul perusahaan-perusahaan ini ya. Pertama kita lihat dari sisi e-commerce. E-commerce itu udah booming ya kan, rata-rata pasti di sini pernah belanja online ya, belanja online ya, entah itu lewat marketplace, entah itu bahkan lewat Facebook, lewat Instagram, pasti pernah belajar online. Nah, dari situ moving lagi ke payment. Payment jadi booming juga. Kita tahu ada beberapa payment ya, seperti GoPay ya. Uh, terus juga moving lagi ke logistik ya. Banyak perusahaan-perusahaan logistik karena meledaknya e-commerce, jadi akhirnya ke logistik. Nah, sekarang juga sebenarnya online ini bukan cuma di komersial doang, tapi juga pelan-pelan moving ke sektor lain. Seperti kita lihat adanya health tech ya, dalam hal kesehatan. Ada Halodoc misalnya tuh. Nah, salah satu yang kita juga ada invest juga. Terus dalam hal edukasi, edutech. Nah, kita invest juga ada di Zenius. Terus juga yang ngetren sekarang itu adalah online media. Nah, ini yang mungkin kita akan bahas, new media ya, new media platform. Karena kita cuma punya waktu 24 jam, ya kan? Pasti waktu yang kita habiskan itu kebanyakan dengan gadget ya, dengan apa, dengan handphone lah, kemana-mana itu nggak bisa lepas dari handphone. Nah, handphone itu gunanya dulu untuk komunikasi, tapi data terakhir yang saya lihat bukan cuma komunikasi ya handphone, tapi juga digunakan untuk entertainment ya kan, digunakan untuk belanja online. Nah, behavior inilah yang akhirnya kita lihat bahwa sekarang itu banyak opportunity di dunia digital. Nah, makanya muncullah perusahaan-perusahaan rintisan ya. Sekarang bukan rintisan lagi, bahkan perusahaan yang jadi besar ya. Yang dulu kita bilang mungkin UKM, usaha kecil menengah, sekarang UKM itu usaha kecil miliaran ya. Jadi usaha-usaha yang akhirnya jadi miliar luar biasa. Nah, kita tahu tahun ini juga akan banyak perusahaan-perusahaan ini yang akan go public digital ya. Bukan cuman kepala B juga ya, mungkin ya kepala-kepala yang lain G atau itu juga akan luncur juga. Ya. Kepala apa yang akan meluncur Pak selain B? Ada lah, mungkin sudah ada di berita, tinggal cari aja. Mungkin Pak Adrian bisa bilang ya. Serius Pak, tadi kepala apa Pak? Udah depannya Pak, masa udah depan nggak kasih tahu Pak? Nggak, ini kan yang sudah di publik kan memang ada dengar tentang apa Gojek Tokopedia lah, ya kan? Nah itu udah di publik, iya. Bahkan Grab juga sudah mau IPO juga katanya. Iya. Daripada semua nebak-nebak gak jelas. Iya. Oke, sebelumnya saya mau kasih disclaimer dulu. Tadi kelupaan kasih disclaimer di awal banget harusnya. Teman-teman, acara malam hari ini nih sifatnya edukasi dan ngobrol santai ya. Jadi, kalau ada saham yang dibahas di sini dan hari ini saya khusus ngobrol bersama dengan CEO dari Mahaka Radio. Ini tujuannya adalah untuk edukasi dan kita mau mengenal perusahaan serta manajemen. Jujur kata saya tertarik dengan perusahaan ini, Mahaka Radio, tapi harga sahamnya kan kemarin sempat naik terus ya. Saya mau beli, saya mikir-mikir I have to understand better gitu. Jadi disinilah saya ngobrol dengan CEO-nya, saya pengen tahu perusahaan ini kayak gimana. Jadi dulu pernah ada kejadian saya nge-live dengan salah satu emiten, saya suka bisnisnya, kebetulan di teknologi juga, antar aja gitu ya, teman-teman tahulah sahamnya apa. Dan setelah nge-live itu saya masuk dan ya saya bersyukur sih bisa cuan di situ. Tapi sekali lagi ini disclaimer teman-teman, kita bukan lagi mau ngepom-pom satu saham tertentu atau mau merekomendasikan atau apapun, karena di sini saya juga belajar. Oke, tadi kita udah ngobrolin tentang prospek digital consumer trend di Indonesia dan akan ada beberapa mungkin
unicorn yang akan listing di Bursa Efek baik di Indonesia maupun di US. Salah satunya depannya B atau depannya G, Goto gitu ya. Oke, kita mau nanya nih tentang kalau prospek dari podcast ya, podcast itu kan lagi populer, trennya ke depan itu gimana? Jadi sebelum kita bahas tentang podcast ini, mungkin saya kasih bridging sedikit ya. Teman-teman pasti tertarik dong kalau misalkan Bukalapak atau Gojek lagi IPO gitu. Mereka adalah perusahaan-perusahaan teknologi gitu. Tapi di sini sebenarnya ada perusahaan yang udah digital, full digital, dan nggak banyak orang tahu gitu. Salah satunya adalah Mahaka Radio ini. Dan saya penasaran banget Mahaka Radio ini apa gitu. Bedanya apa sih dengan podcast? View-nya tentang podcast sekarang tuh gimana? Terus kemudian apa itu noise gitu? Saya sempat ada dengar apa hubungannya sama Mari. Siapa yang mau jawab nih? Mungkin Pak Adrian? Saya mungkin cerita sedikit kali ya, misalnya. Jadi awalnya kita tuh Mahaka Radio Integra punya 3 radio station, ya. Kita punya 3 radio, di bawahnya di Jakarta ada 2 dan di Surabaya 1, gitu loh. Nah, masing-masing station dulu itu punya aplikasi streaming sendiri-sendiri. Jadi si satu radio punya sendiri. Jadi kita punya 3 aplikasi streaming di bawah Mahaka Radio Integra. Nah, begitu Mahaka Radio Integra kita IPO, kemudian dana IPO-nya kita pakai untuk salah satunya menambah radio station di Jakarta. Sehingga kita tambah lagi, waktu itu tambah 4 lagi. Gitu loh. Jadi kita tambah 4 radio lagi di Jakarta, sehingga Jakarta kita punya 6. Nah, kalau kita mau tutup masuk ke streaming lagi, berarti saya akan punya 7 streaming. Gitu. Nah, kemudian saya melihatnya kalau kita berjalan dengan 7 streaming, kok kelihatannya jadi satu effortnya luar biasa. Yang kedua, kalau kita tahu adalah gamenya ke depannya adalah data, nah berarti datanya dipecah-pecah nih gitu loh. Nah dari situ kemudian saya berpikir adalah ya udah kita jadi satu, ya jadi streamingnya kita jadiin satu. Nah keluarlah ide itu jadi noise, di mana noise itu pertama kali isinya cuma streaming 7 radio di bawah Mahaka Radio Integra. Nah ke depan seperti dari yang Mas Engki bilang, kita melihat bahwa tren konten on demand itu berkembang. Di Amerika podcast segala macam juga berkembang gitu loh. Nah, balik lagi, radio itu kan sebenarnya adalah melakukan setiap hari, setiap jam, setiap menit itu konten dibuat tapi dibawain secara live. Nah, begitu dia live, pertanyaannya adalah kalau dia direkam, kemudian ditaruh dalam sebuah server, itu jadi podcast nggak? Iya, itu jadi podcast. Nah, jadi kita melihat adalah menjadi sangat mubazir, konten yang juga kita buat bagus-bagus, kemudian disiarin secara live, kemudian habis. Nah, dari dasar itu kita taruh tuh akhirnya adalah di dalam noise itu sendiri. Jadi di noise ada radio streaming, kemudian ada konten-konten on air yang kemudian direkam, kemudian ditaruh di aplikasinya. Nah, dari situ ide awalnya, kemudian baru kita kembangin lagi. Akhirnya menjadi seperti sekarang, bahwa akhirnya dia jadi ada radio streaming, dia ada podcast, ada musik, ke depannya kita akan tambah lagi jadi audiobook, macam-macam lah yang kita akan lakukan. Karena kita melihat bahwa, kalau saya secara pribadinya begini melihatnya adalah bahwa Mari, kemarin itu, sampai saat ini bahkan, bisa dibilang 100% bisnisnya adalah revenue-nya dari iklan. B2B. Nah, sedangkan saya sebagai CEO waktu itu punya mimpi adalah bahwa bisnisnya Mari itu harus lebih daripada belanja iklan total dalam setahun. Bahasa orang biasanya bilang adalah ADEX, Advertising Expenditure. Atau kalau di radio disebutnya RADEX, Radio Expenditure. Nah, saya melihat adalah kuenya segini nih, gitu loh. Saya nggak mau di kue RADEX, kemudian saya mau gedein adalah di kue ADEX-nya. Nah, saya melihat adalah kalau mau gede lagi, harus masuk ke market B2C. Di mana adalah kita bertransaksi langsung dengan seluruh customer. Karena apa? Karena potensi market di Indonesia itu gede banget. Seperti tadi Mas Engki bilang, pengguna device-nya gede banget, gitu loh. Nah, market itulah yang mau diambil oleh si Mari dengan melalui noise itu tadi. Sehingga Mari ada B2B-nya melalui iklan, dan ada B2C-nya melalui aplikasi digital. Gitu kurang lebih, kurang Miss. Saya boleh tambahin dikit ya? Boleh. Jadi gini, jadi yang kita lihat sekarang consumer behavior kan itu berubah pesat, apalagi dengan adanya pandemi juga banyak orang working from home. Jadi sebenarnya digitalisasi yang terjadi mungkin 3 tahun ke depan itu terjadi 1 tahun, which is tahun lalu kan, bahkan kayak retail saham juga akhirnya meningkat juga. Nah, untuk new media sendiri yang saya lihat adalah pencarian tentang podcast ya,
itu sekitar 5 kali dalam 1,5 tahun yang terakhir di Google. Itu bisa lihat di datanya di Google Trends. Jadi banyak banget ya orang cari podcast horor lah, podcast lifestyle lah, podcast komedi lah. Dan saya lihat behavior orang tuh udah berubah. Orang itu bukan nggak bisa konsentrasi ke satu. Orang pada saat nonton TV pasti dia ngelakukan sesuatu hal, entah itu lihat WA-nya lah, entah dia lihat ngapain lah. Nah, kita lihat audio digital ini itu bisa sebagai pelengkap ya. Orang sekarang lagi hobi sepedaan, bisa sampai dengar podcast ya, bukan cuma podcast doang. Kita bicara soal audio platform. Jadi audio platform itu pertama memang ada podcast, kedua itu ada live radio, yang ketiga itu ada audiobook. Nah, kita juga planning untuk luncurin audiobook. Jadi ada audiobook. Jadi buku-buku yang ada kita bisa summary-in ya. Cuman dalam 5 menit orang tuh sudah baca satu buku. Terus selain itu juga kita pikir ya, Mas Adrian, ini kita pengen buat kayak masterclass gitu ya. Jadi misalnya Ellen sharing tentang apalah cara apa gitu, IM Trade situ. Jadi orang juga bisa berbayar di situ. Nah, kita lihat audio platform ini menarik. Pertama kenapa? Karena dari sisi demand itu banyak banget ya. Demand itu orang gampang banget mengkonsumsi ya. Orang itu tinggal punya handphone simple ya, bisa langsung akses, nggak perlu canggih-canggih karena nggak ada videonya. Kedua, demand itu tinggi kenapa? Karena nggak menghabiskan kuota juga, Miss. Nggak perlu banyak kuota, kan cuma suara doang. 1 mega aja mungkin bisa setengah dengan setengah suara. Nah, dari segi supply juga gampang. Kalau dulu itu supply, waktu YouTube booming itu kan orang kan memang harus punya cerita, harus make up dulu ya, supaya ada video, ada apa. TikTok juga orang nggak bisa nyanyi, nggak bisa ngomong, yang penting bisa joget, masuk TikTok terkenal. Tapi kalau podcast ya, kan nggak ada yang tahu ya kan, di belakang layar tinggal cuma ngomong, kasih konten yang bagus cukup. Jadi dari sisi supply juga gampang banget friksi-nya. Jadi kita lihat ini makin lama makin booming gitu loh trennya. Jadi saya lihat orang lagi commute misalnya dengerin musik, orang lagi maraton dengerin podcast, orang lagi kerja dengerin audiobook. Jadi di mana-mana tuh orang bisa akses konten itu. Nah, disitulah potensi jadi online audio platform itu. Pak, mau nanya Pak, ini out of topic dikit, enggak out of topic juga sih. Apa hubungannya Mari sama Pak Erick Thohir? Ini punyanya Pak Erick Thohir ya? Ya, kalau Mahaka kan Mahaka Group sebenarnya di bawah Mahaka Group kan secara foundernya kan memang Pak Erick Thohir ya. Gitu. Oke. Kalau Mari sendiri nih Pak, ini bedanya noise itu bedanya sama Spotify apa ya? Kelebihannya apa? Noise itu sebenarnya kalau dibilang dia sama-sama bermain di audio platform. Ya, jadi kalau kita tanya sebenarnya persamaannya dulu dia dari sama-sama bermain di audio platform. Cuman pendekatannya yang berbeda, Miss. Jadi kalau noise itu memang kita saat ini mengedepankannya adalah di podcastnya. Kalau si Spotify, dia lebih banyak di musiknya. Nah, kita memang startnya di podcast karena kita mengedepankan original content. Jadi kita hampir saat ini udah punya sekitar 3.000 sampai 4.000 konten yang bisa kita produksi sendiri dan kita own sendiri, idenya pun dari kita dan cuma hanya bisa didengarkan eksklusif di Noise. Nah, ini yang menjadi agak berbeda karena apa? Karena kita startnya memang adalah dari sisi, balik lagi, karena radio di bawah Mari itu memang produksi konten setiap hari, jadi memang kita mengedepankan secara konten audionya dalam bentuk podcast. Jadi ini yang agak berbeda sih, Miss, gitu loh. Karena memang pendekatannya yang akan berbeda sih, gitu loh. Iya. Jadi kalau saya bisa tambahkan, kalau Spotify kan memang saat ini konten yang dikonsum oleh user itu lebih banyak musik ya. Jadi sekitar 70% itu musik, 30%-nya itu podcast sama radio. Sedangkan Noise ini memang konsepnya kita adalah memang podcast dulu. Karena kita lihat potensi podcast itu besar sekali ya. Terus kedua juga sebenarnya kalau Spotify itu lebih kepada kayak ini sih, tools untuk mainin musik ya. Nah, kalau Noise ini tuh ada community-nya, Miss. Jadi ada community, ya, di mana orang bisa komen. Sama kayak sekarang ini Instalive. Jadi pada saat Miss buat podcast di Noise, ya, orang-orang bisa komen, ya. Bahkan ke depannya kita juga mau buat social interactivity, ya. Model-model kayak Clubhouse gitu, ya, Clubhouse gitu. Jadi Miss bisa live, ya, live podcast. Orang-orang bisa komen, ya. Terus orang-orang bisa share langsung integrasi sama Instastory misalnya, seperti itu. Iya. Nah, itu penggunaannya banyak banget. Ini udah ditanyain tadi bisa jadi kayak Clubhouse ya, udah dijawab ya teman-teman nih ya. Ya terus
pertanyaan saya nih Pak, gimana caranya untuk dapatin traction dan juga menghadapi persaingan dengan Spotify dan juga podcast yang lainnya gitu? Kalau dari saya sih ngelihatnya adalah baik lagi konten sih, Miss. Kekuatan di konten sih. Pertama sih sekarang kalau di luar konten adalah teknologi. Dua ini menjadi sangat penting gitu loh. Kalau teknologi adalah bahwa secara teknologinya sangat gampang dipakai, sangat enak, view-nya juga bagus, user experience-nya juga oke gitu loh. Itu pastilah standar gitu loh. Tapi balik lagi yang pasti utama adalah kualitas konten. Nah, ini yang bisa kami janjikan dari Noise ataupun dari Mari adalah bahwa karena Mari sendiri dia memang sudah positioningnya adalah content creator, Miss. Gitu kan. Mari itu memang content creator. Jadi otomatis kita tinggal menurunkan dari ide-ide yang selama ini kita buatnya adalah live, kita buat dalam bentuk on demand. Gitu loh. Jadi itu yang menjadi positioning yang memang kita akan lakukan karena memang Marinya sudah ada, basicnya sudah ada, tinggal sekarang dibuat dalam bentuk live lewat radio dan dalam bentuk on demand lewat Noise. Gimana caranya tuh narik podcaster terkenal untuk bisa join ke platform ini? Karena mungkin mereka mikir kayak podcast tuh udah gede, terus kemudian lewat YouTube mereka juga bisa share konten gitu. Ya, satu adalah memang expertise dari kita Marinya di bawah radio stationnya karena kita punya orang-orang yang sudah ngerti bagaimana develop konten dalam bentuk audio. Ini kalau saya mau ngomong jujur, Miss, sebenarnya adalah tadi yang Miss sebut, platform yang Miss sebut tadi itu sudah ketemu sama saya, managing director-nya untuk mau ngambil konten dari kita. Gitu loh. Jadi karena mereka bukan konten company. Jangan-jangan mau dibeli loh nih nanti sama yang tadi Miss sebut itu, mau diakuisisi loh, pemain global loh. Keren. Karena mereka bukan content company, bukan creator company gitu ya. Jadi mereka adalah platform teknologi company. Kalau Mari memang ada perbedaannya. Mari itu background-nya adalah memang content company, creator company. Kita memang bukan kuat di teknologi, makanya kita mencari partner yang bisa mensupport cara teknologinya. Makanya seperti sekarang Noise-nya gitu loh. Nah, jadi itu yang kita lakukan, yang kita yakin di situ. Karena kita ngerti bagaimana bikin konten dalam bentuk audio. Buktinya yaitu, mereka datang ngajak ketemu saya. Pak Adri, boleh nggak kontennya dong dikasih ke kita juga? Saya bilang, waduh, orang kita mau bikin eksklusif kok original di kita gitu loh. Mau nanya ini Pak, kalau bicara tentang Noise sendiri, ini milestone-nya ke depan gimana ya? Mas Eki mau tambahin atau mau saya dulu? Boleh. Boleh. Jadi yang tadi Mas Adri bilang, ini kan Noise ini kan sangat powerful sekali. Kenapa? Karena memang ada ekosistem, ya, ada ekosistemnya tadi Mahka Radio, dan juga di dalam Noise itu juga ada ekosistemnya ini 4 biggest local music labels juga, Miss. Jadi ada Quattro, itu namanya Quattro. Jadi dalam Quattro itu ada Trinity, ada Aquarius, ada Musika, ada Indigo. Nah, kita lihat bahwa dengan ekosistem kuat ini ya, kita yakin kalau kita bicara soal online audio platform ya, pertama strateginya adalah harus strong memang di sisi konten ya. At the end of the day, saya selalu bilang distribution is king but content is king kong ya. Jadi penting banget lah buat konten yang bagus. Konten bagus itu otomatis bisa acquire user sendiri ya. Consume time, engagement, stickiness itu akan meningkat. Nah, sisi kedua dari sisi produk tadi, teknologi. Nah, sisi produk juga kita harus buat yang sangat strong. Makanya timnya Pak Adri sendiri itu strong banget ya. Sudah ada tim, mungkin ada sekitar hampir 20 engineer sekali yang buat produk itu. Jadi kita lihat bahwa memang dua hal ini kekuatannya dari Noise itu sendiri sih, Miss. Oke. Pak mau nanya Pak, kalau perkembangan dunia investasi di startup itu gimana ya? Ya itu yang pertama. Kemudian yang kedua, startup itu terutama perusahaan teknologi ya, kabarnya bakar duit terus gitu. Itu benar nggak sih Pak? Itu kayak udah satu pertanyaan apa ya teman-teman di dunia nonton yang awam gitu dengan dunia startup. Ya, gini, kalau soal dunia startup, tadi kan saya bilang memang ini lagi heboh nih potensi ya. Mungkin saya bisa sharing dulu some numbers. Jadi yang Facebook user di Indonesia pun sudah hampir 175 juta, Miss. Ya. Terus juga WhatsApp user di Indonesia tuh hampir 170 juta. Terus YouTube sekitar ya lebih dari 100 juta, Instagram juga, ya kan, bahkan yang TikTok pun ya itu 70 juta. Ya, engagement time itu hampir satu jam loh.
Rata-rata sehari orang nonton TikTok, coba bayangkan lah, 30 detik video ditonton sampai sejam, berapa banyak video itu. Nah, ini memang potensinya gede, makanya muncul startup-startup baru ya. Mereka pengen jadi yang company-company gede gini, kayak unicorn itu. Nah, kalau bicara soal investasi ya, memang saat ini kan memang mau nggak mau ya, bukan hanya perusahaan rintisan, mau nggak mau perusahaan tradisional, kalau mereka mau tetap relevan dengan konsumernya mereka yang ada di dunia online sekarang, mereka harus melakukan digital transformasi ya. Jadi memang untuk awal-awal untuk mendapatkan traction, perusahaan-perusahaan ini itu memang butuh suntikan lah ya, butuh suntikan. Nah, tapi yang paling penting itu kita tuh selalu lihat ini, Miss. Kan kalau memang perusahaan yang baru-baru dari awal tuh kita nggak tahu tuh ini gimana, apa untung pun belum ya kan. Nah, kita biasa tuh lihat dari foundernya, Miss. Foundernya itu siapa? Yang ngejalanin itu siapa? CEO-nya itu siapa? Key management itu siapa? Karena kita tahu bahwa bisnis online ini, digital ini tuh cepat banget berubah, ya, cepat banget berubah trennya. Tapi kalau kita punya founder yang benar-benar visionnya sangat besar, ya, juga bisa harus eksekusi dan juga bisa resilience ya, di mana waktu ups and down itu yang kita lihat. Yang kedua kita lihat juga dari sisi total addressable marketnya. Jadi market yang dituju dari company ini tuh harus bisa menghasilkan revenue mungkin 100 juta dolar, Miss. Kalau terlalu kecil, mungkin kebanyakan visi-visi itu juga nggak mau. Jadi marketnya harus besar sekali. Nah, memang untuk capai traction yang besar itu, ya, revenue sebesar itu mungkin butuh waktu, ya. Jadi banyak perusahaan rintisan itu masih harus investasi di teknologi. Nah, sama seperti Noise sendiri, ya kan? Noise sendiri itu tadi Pak Adri bilang kan teknologi penting tuh. Pak Adri bisa cerita deh. Harus berapa roadmap-nya seperti apa produk itu kan sudah panjang tuh roadmap-nya, itu kan butuh investasi dulu ya kan. Tapi yang paling penting Miss adalah kita sudah tahu nanti ke depannya profit path to profitability itu kita tahu. Jadi jalur untuk supaya dapat profitnya itu ke depannya itu harus jelas. Cara bisnis model dan monetization-nya itu harus juga jelas. Nah itu Pak Adri mungkin bisa cerita deh, misalnya di Noise sendiri. Ada yang gimana, Mas? Adri mau ditambahin? Ya. Tambahin gimana bisnis modelnya yang lewat ads, lewat user, Pak Adri, yang Noise. Ya, jadi kalau di kita sebenarnya sih adalah strateginya, balik lagi kita melihat bahwa strategi yang kita lakukan ke depan bukan cuma hanya number secara misalnya downloadernya berapa, kemudian user aktifnya berapa, segala macam gitu, Miss. Kita melihatnya bahwa kualitas konten audio itu sangat ditentukan adalah durasi. Jadi percuma kita punya user banyak, tapi durasi mereka mendengarkan konten kita pendek, itu tidak terlalu efektif. Nah, yang kita lakukan sekarang adalah bagaimana kita punya numbers gede, tapi spend mereka terhadap konten kita juga panjang, gitu loh. Karena di situ nanti potensi revenue dari sisi iklan, maupun dari sisi kalau kita masuk ke dalam subscribe, itu juga gede sebenarnya, gitu loh. Nah, itu yang kita akan lakukan ke depannya, gitu. Karena kita juga belajar, kita terus terang kita belajar lah dari semua platform, termasuk adalah bahkan YouTube pun kita belajar gitu loh. Bahwa ternyata jumlah subscriber gede, jumlah view gede terhadap sebuah konten, tapi kalau durasinya pendek, jumlah komersialnya juga kecil nih soalnya gitu loh. Nah, jadi ini yang kita mau lihat adalah engagement juga akan menjadi lebih kuat di situ. Dan sekarang klien sudah bukan lagi cuma hanya mengejar numbers, tapi ngelihat adalah bagaimana engagement, bagaimana micro engagementnya gitu. Nah, ini yang kita mau cari dan kita melihat Noise itu karena kuat di situ. Seperti tadi Mas Eki bilang, social interactivity-nya yang kita akan kedepankan dari sisi platformnya Noise itu sendiri. Oke. Nah, Miss, kalau saya boleh summary ya, quick doang tadi soal yang investment startup itu. Jadi intinya adalah mungkin saat ini belum untung ya, tapi dari secara unit economics-nya udah make sense. Ya, sudah tahu nih sebenarnya kalau sudah sampai scale ini tuh akan profitable ya. Jadi kalau sebelum profitable itu kita harus lihat banyak KPI yang lain. KPI itu tadi misalnya Noise itu adalah tadi jumlah engagement, jumlah user, MAU-nya berapa time span-nya. Nah, jadi ada KPI lain. Ya, walaupun belum KPI itu harus profit segini, enggak. Tapi ada KPI yang akhirnya nunjukin bahwa company ini sehat, sudah going into that direction. Itu sih, Miss. Ya. Mungkin kalau komentar dari saya ya, teman-teman semuanya, bukan saya mau sotoy di sini, Pak Hengki pastinya juga lebih berpengalaman karena dari venture capital juga ya. Saya kalau memperhatikan perusahaan yang old economy atau perusahaan yang konservatif dibandingkan dengan perusahaan teknologi, startup teknologi, mungkin startup teknologi ini lebih mementingkan traction atau mementingkan pertumbuhan dari matriks-matriks yang lain seperti yang Pak Henki tadi sebutkan. Ada apa aja Pak selain jumlah user,
berapa lama Ada orang juga mau time spend, ya, time Monthly active spend-nya user. berapa lama di platform, time time spend, spend, ya, engagement, ya dilihat engagement, dari ya. itu. Baru kemudian setelah user itu mereka engage, jumlah user traction banyak, nah baru boleh fokus ke revenue. Jadi mungkin cara mainnya mungkin agak-agak beda. Jadi teman-teman yang terbiasa melihat laporan keuangan dari revenue dan juga profit, mungkin kalau ngelihat perusahaan teknologi, kalian mesti harus sedikit memahami hal ini. Nanti kalau misalkan si B dan G dan T itu IPO juga teman-teman bakalan kaget lihat laporan keuangannya gitu. Ya saya nggak tahu sih Gojek sampai sekarang tuh udah cuan belum Pak? Kok jadi ngomongin Gojek? Ya itu nanti next time aja ya, di lain kesempatan. Intinya mindsetnya kayak gitu teman-teman. Dan sekali lagi ini bukan rekomendasi, kita cuma ngobrol-ngobrol santai aja. Ada yang nanya tadi tentang teknikalnya, banyak yang nanya tentang teknikalnya Mari ini gimana, dan juga Aba gimana. Saya coba buka dulu. Sambil nunggu chat saya loading nih Pak, ini internetnya agak lola. Mungkin ada yang mau ditambahkan Pak? Ya, Ini tapi ada kalau nih, dari udah. saya sih, Oke. ini saya cuma nambahin sedikit. Saya sih pada saat kita Mari sudah menjadi perusahaan TBK, saya pribadi sebagai CEO punya mimpi adalah saya tidak mau cuman hanya buat company dia gede secara valuation. Karena misalnya tadi kalau digital karena numbers bla bla bla. Saya selalu di depan, saya sudah sampaikan ke tim saya ketemu dengan teman-teman investor segala macam bahwa saya maunya adalah secara basic fundamental company-nya juga harus kuat. Nah, itu didukung dari mana? Dari secara performance company-nya gitu. Karena buat saya ini adalah orang yang melihat bahwa fundamental itu penting banget nih gitu loh. Jadi saya tidak mau cuma setuju pasti kalau Mas Eki venture capital melihatnya gain apa segala macam gitu loh. Itu memang perlu gitu. Tapi saya mau adalah secara company-nya harus sehat gitu loh. Karena memang balik lagi, kalau cuma hanya bermain, maka tadi kalau memang benar dia akan masih negatif, masih rugi berapa lama, tapi kalau saya punya batas. Jadi pada saat saya belum menjalankan di noise, sebelumnya di radio itu pasti juga sama. Saya cuma mau bermain 2 tahun, maksimal dia negatif. Setelah itu dia sudah harus profit. Kalau dia tidak profit, something wrong dengan strategi yang kita lakukan gitu loh. Ini yang saya bisa kasih filosofi saya dalam menjalankan company ini. Menarik sekali ya Pak Adri dan juga Pak Hengki. Jadi satu fokus pada profit, yang satunya fokus ke traction ya. Dua-duanya bagus, semoga traction bisa naik dan tetap profitable pastinya gitu. Yeah. Tapi kalau saya sendiri sih sebenarnya maklum ya dengan perusahaan teknologi kalau fokusnya masih ke traction dan juga matrix-matrix yang lain gitu. Ya, secara teknikal untuk Mari sendiri sekarang supportnya ada di angka 286. Jadi kalau teman-teman nanya bakalan naik nggak? Trennya dua-dua very strong uptrend gitu, sampai kemarin juga kena suspensi juga. Tapi sekali lagi resiko itu datang dari bursa secara keseluruhan, dari market secara keseluruhan, di mana saat ini IHSG juga masih ada resiko dari fluktuasi 10 years US bond yield dan juga dari fluktuasi mata uang rupiah sendiri. Kemudian investor besar, big investor juga belum banyak mau masuk ke saham-saham di Indonesia. Saham big caps pun mereka juga masih belum terlalu agresif. Kalau kita perhatikan kayak BCA, DMRI ya hari ini juga masih ada koreksi. Jadi kalau kita lihat minat investasi untuk saat ini masih belum terlalu kencang. Nah, jadi resikonya dari market secara keseluruhan. Mari support di 284. Support pertamanya jangka pendek, untuk support jangka menengahnya di 258 gitu. Kemudian kalau untuk ABA, dua-duanya uptrend. Untuk ABA sendiri supportnya di 246. Jadi kalau teman-teman misalkan mau beli ya better nawar dulu aja. Waduh nanti nggak dapat barang nih. Kalau mau ambil di harga sekarang ya ngetes kecil aja. Tapi saya sih lebih prefer untuk buy on retracement atau buy on weakness gitu. Oke. Pak Hengki, Pak Adri, ada yang mau disampaikan Pak? Mungkin kasih satu closing statement, udah hampir di penghujung sesi. Saya mau sampaikan dulu satu pesan dari Bursa Efek Indonesia sampai kelupaan ini. Teman-teman semuanya, ada
titipan pesan dari Bursa Efek Indonesia, dari Direktur IT Pak Fitri Hadi, untuk teman-teman juga mampir dong ke website IDX dan gunakan virtual trading dari IDX. Jadi teman-teman yang mau mencoba untuk beli jual saham tapi takut buka rekening saham, langsung aja meluncur ke website IDX dan di situ ada virtual trading, langsung bisa digunakan di situ. Nanti kita juga akan buatin webinar khusus untuk bimbing teman-teman untuk bisa bantu trading dengan menggunakan virtual trading dari IDX. Oke, Pak Henki dan Pak Adri, siapa dulu nih yang mau kasih closing statement? Silakan Mas Henki. Ya, kalau dari saya sih, memang sekarang kan orang ngomong soal digital, ini saatnya memang tren untuk investment untuk digital lah. Kita lihat saat ini memang mungkin sekitar ada 4 unicorn, 5 unicorn. Saya percaya Indonesia itu seperti China ya. Indonesia itu mungkin ya 3 tahun lah lebih telat dari China. Ya, di China sudah punya puluhan unicorn. Jadi saya percaya mungkin dalam waktu 2 tahun ke depan ya, Indonesia mungkin sudah punya mungkin 10 unicorn ya. Bahkan bisa 15 unicorn. Jadi banyak banget akan muncul perusahaan-perusahaan yang besar yang valuasinya di atas 1 billion US dollar dari perusahaan-perusahaan ini digital seperti ini gitu. Semoga noise juga ya, Pak Adri ya. Oke. Ya. Soalnya di China itu ada namanya Himalaya, Miss Ellen itu sama seperti kayak noise ya. Itu valuasinya hampir 5 billion di China, 5 billion US seperti itu. Ya. Oke. Bolehlah besok saya coba untuk investasi yang masuk ke mari. Disclaimer teman-teman ya, disclaimer ya. Oke. Ya. Pak Adri silahkan. Kalau saya sih, mari walaupun tetap akan mempertahankan bisnis secara radio, secara bisnis media konvensionalnya, tapi kita akan menyiapkan masuk ke digital, dan kita lagi menyiapkan sebuah super apps audio konten yang akan bermain di market lokal. Itu adalah Noise. Jadi kita benar-benar serius akan membesarkan itu, membuat akhirnya adalah bahwa satu produk lokal yang akan bisa membesarkan sebuah konten lokal yang akhirnya bisa diterima oleh orang lokal sendiri. Itu yang kita harapkan ke depannya. Oke deh. Thank you so much Pak Henki dan Pak Adri. Mungkin saya mau kasih satu pertanyaan nih ya. Apa sih kepanjangannya dari, bukan kepanjangan ya, nama perusahaan dari Mari itu apa teman-teman? Nanti ada 5 pemenang yang bisa dapetin M-Trade 7 hari. M-Trade adalah aplikasi bimbingan saham dan ke depan kita juga akan menjadi aplikasi yang bisa digunakan untuk bertransaksi saham juga pastinya gitu. Oke. Jawabannya apa? Langsung aja ditulis di situ ya. Sambil saya infoin, besok tanggal 1 Mei ada seminar online, masih ada seminar online jam 8 malam dengan cara daftarnya masuk ke mtrade.id/SODV dengan kode promo APR26. Oke, ini udah ada pemenang yang makan _Bega, kemudian Sam Christian 26, Devinel Bertinius, Sandra Kosasi Jakarta, dan satu lagi Edi_Wugo. Oke, terima kasih banyak Pak Adri dan juga Pak Sama-sama. Henki buat Thank you. Langsung download Thank you. download noise-nya. Noise ya, Miss. Download noise-nya. Oh, saya langsung download M-Trade-nya loh. Oh iya, download M-Trade-nya. Langsung join layanan kita. Iya. Terima kasih banyak. Oke. Selamat malam dan stay Oke, terima kasih. Bye. Ya.